soal nomor 21 terlebih dahulu. Bagaimana materi sebaiknya diajarkan pada anak SD yang memang umumnya masih nalarnya induktif? Tadi sudah disampaikan ya, mulailah dari contoh terlebih dahulu. Jadi jawabannya nomor 21 adalah A. Kalau anaknya operasional konkret, maka mulailah dari benda konkret karena dia operasional konkret. Tapi yang ditanyakan di sini nalarnya induktif, berarti harus dimulai dari contoh sebelum masuk ke hal yang lebih abstrak atau teori. Nomor 22. Bagaimana fasilitasi pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus yang gangguan pemusatan perhatian? Maka harus ditampilkan yang menarik gitu. Teman-teman. Menggunakan gerak bibir ini cocok untuk anak yang gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran, ya lemah pendengarannya, maka gerak bibir itu yang muncul. Bagi anak yang diskalkulia biasanya gambar dapat lebih memahamkan. Oke. Pengulangan nggak ada kaitannya. Ya. Kemudian melibatkan gambar yang menarik bagi siswa itu anak yang gangguan pemusatan perhatian. Tadi D, Dodo. Nomor 22 D, Dodo. Kemudian E, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, itu juga semuanya harus begitu ya, harus menggunakan bahasa. Jadi jawabannya nomor 22 D, Dodo. Tampilkan yang menarik ya, teman-teman. Supaya nanti tukang jamu kalah dengan menariknya pembelajaran kita gitu. Nomor 23. Anak yang mengalami disleksia ya, berarti akan kesulitan dalam membaca. Biasanya tertukar antara P dan Q dan sebagainya. Dengan demikian maka membacakan teksnya dengan lafal yang jelas gitu. P gimana, V gimana, F gimana. Jangan sampai nyebut apa itu Ferry jadi Perry, television jadi televisi. Itu orang Sunda tak gitu teh. Jadi nomor 23 jawabannya adalah A, teman-teman. Memberikan contoh teks untuk ditulis, ditiru itu namanya disgrafia. Menampilkan benda konkret untuk membantu pemahaman, ini namanya diskalkulia. Menampilkan suara yang jelas dan dapat didengar, ini namanya low vision, hambatan melihat. Sehingga pendengaran yang diaktifkan. Menampilkan gambar yang menarik, ini anak yang GPP, gangguan pemusatan perhatian. Bagi anak yang nomor 24, yaitu sebentar, nomor 23 jawabannya apa? Tadi belum disimpulkan. Nomor 23. Nomor 23 jawabannya A ya. Nomor 24, anak yang hiperaktif harus diaktifkan gitu. Tapi aktifnya aktif belajar. Ya, bukan aktif silitonyok. Jadi kalau anak yang hiperaktif ya aktifkan teman-teman. Oke. Karena bagaimanapun disuruh diam pun dia akan aktif. Paling tidak aktif menggerutu di dalam hatinya itu. Jadi nomor 24 jawabannya E. Menampilkan situasi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Oke. Menampilkan gerak bibir dan bahasa isyarat. Ini untuk anak yang low hearing atau gangguan pendengaran. Menampilkan suara yang jelas dan dapat didengar. Ini untuk anak yang low vision, gangguan penglihatan. Membaca teks dengan intonasi dan pelafalan yang jelas itu untuk disleksia. Melibatkan gambar yang menarik ini adalah untuk yang GPP, gangguan pemusatan perhatian. Menampilkan situasi pembelajaran yang aktif ini untuk yang anak hiperaktif. Jadi jawaban nomor 24 adalah E. 25. Anak kesulitan menjumlah kalau tidak menggunakan jari tangan. Maka menurut Piase anak ini sudah bisa menjumlah, berarti sudah masuk ke operasional. Hanya konkret atau formal. Karena dia tergantung pada benda konkret yaitu jari tangan, maka berarti operasional konkret. Operasional konkret itu biasanya anak SD ya, usia antara 7 sampai 12 tahun. Di atas 12 tahun biasanya SMP udah operasional formal. Anak PAUD, anak usia 2 sampai 7 tahun, PAUD itu praoperasi, jadi belum belajar menjumlahkan. Karena belum belajar operasi, teman-teman. Ya. Terlebih anak yang usianya 0 sampai 2 tahun, itu berpikirnya masih menggunakan gerakan.
Dan pikirannya masih menggunakan short term memory, berpikir jangka pendek. Ya. Di sini ada yang ingat nggak ketika netek ke ibu? Oke. Kalau ada yang ingat berarti dari sejak kecil sudah diberikan memori jangka panjang ya. Kenapa Tuhan memberikan memori jangka pendek? Saking sayangnya Tuhan ke kita. Supaya nanti Pak Dede tidak membayangkan ibunya ketika nete waktu usia 0 sampai 2 tahun. Maka nete itu masa-masa yang sudah dilupakan. Karena memorinya jangka pendek. Meh teu inget wae gitu tah. Nanti memori jangka panjangnya ada di usia 2 tahun ke atas teman-teman. Nah, rada di atas ngesod lah. Ngesod oke jigana aya nu nggak inget ya. Kalau inget kita ke ngesod berarti itu tahap perkembangannya tertarik lebih dulu. Dan biasanya itu nanti kembali ke orang tuanya lebih cepat teman-teman. Jadi usia 55 tahun geus 3 budak kan balik deui ge. Eta yang usianya yang perkembangannya tertarik lebih cepat. Jadi kalau di sini Bu Dini ingat ketika ngesot ya berarti tahap perkembangannya itu tertarik Bu Dini. Jadi engkete Bu Dini teh tereh budak deui engkete. Tereh pikun Bu Dini. Alhamdulillah tidak ingat. Tidak ingat berarti masih sesuai dengan normal ya. Kalau Bu Nur Laila kayak usia 1 tahun saja sudah ingat, itu bahaya itu. Oke, nomor 25 jawabannya adalah C, cacing. Operasional konkret. Nomor 26. Seorang guru sebelum merencanakan pembelajaran terlebih dahulu melakukan asesmen awal non-kognitif. Non-kognitif itu biasanya minat atau interest atau ketertarikan dan gaya belajar. Gaya belajar itu auditori, visuali, kinestetik, kemudian kepribadian, melankolis, sanguinis, populer, flegmatis, damai, koleris, kuat. Kemudian pakai adversity question, ada climber, camper, quitter. Ada juga laki-laki perempuan, ikhwan, akhwat, mualimin, mualimat. Eta namina gaya belajar. Bisa juga gender atau kultur atau budaya. Itu juga gaya belajar masuknya. Di sini ada kata-kata lebih suka, berarti tertarik. Kalau tertarik berarti minat. Jadi nomor 26 jawabannya B, Bambang. Nomor 27. Level belajar geometri ada 5 dari Van Hill. Pertama, belajar itu harus ada bendanya. Nah, ini namanya visualisasi, levelnya level 0. Jadi ada anak yang harus belajar geometri harus ada bendanya, itu level 0. Jadi anak bisa melihat bentuk itu dari benda aslinya, itu namanya visualisasi. Sehingga bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan rupa dari benda aslinya tadi, itu namanya visualisasi. Kemudian level 1, setelah level 0 visualisasi masuk level 1, yang kedua namanya analisis. Analisis itu anak-anak sudah belajar tentang ciri-ciri. Ciri-ciri kubus apa, ciri-ciri balok apa gitu. Berarti level belajar Van Hill yang dimaksud sesuai stimulus, ciri-ciri adalah B, analisis. Kalau deduksi informal sudah ada hubungan antara konsep berdasarkan pendapat siswa. Contoh, kubus itu mirip balok ya, berarti kubus itu balok ya. Nah, itu namanya deduksi informal. Kok segitiga sama kaki itu mirip dengan segitiga sama sisi ya? Oh, berarti segitiga sama sisi itu segitiga sama kaki ya? Nah, gitu. Itu namanya deduksi informal. Ya. Kalau hubungan itu sudah melibatkan teorema, ya, postulat, sudah ada teorinya, ini namanya deduksi formal. Nah, kalau sistemnya lebih besar lagi, ini namanya rigor, keakuratan. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor ini, jawabannya adalah B, analisis. Karena berkaitan dengan ciri-ciri. Oke. Lanjut. Nomor 28. Teori belajar kognitif. Ya. Dari Gagne itu ada 8 tipe belajar. Pertama, belajar yang tidak disengaja, tidak disadari. Contoh apa? Kalau Bu Irma marah, tidak disengaja tiba-tiba mukanya memerah. Apakah disengaja enggak? Dipulas dulu enggak? Berarti ini namanya belajar isyarat. Namanya belajar isyarat ya. Yang kedua, belajar stimulus respon. Supaya anak paham kasih apa ya? Kasih gambar. Nah, ini namanya belajar stimulus respon. Ada juga rangkaian verbal, yaitu belajarnya mulai dari urutan dengan kata-kata. Nah, gini dulu ya, nanti setelah gini begini. Nah, dengan kata-kata ini namanya rangkaian verbal.
biasanya di bahasa Indonesia. Dan ada juga belajar rangkaian gerak, biasanya di PJOK. Nah, kalau ingin bisa salto begini ya, langkah pertama begini, langkah kedua gini, nah pakai gerakan. Ini namanya rangkaian gerak. Kalau belajar tentang ciri-ciri konsep, ini namanya pembentukan konsep, teman-teman. Nah, di sini ada ciri-ciri hewan mamalia, berarti dia pembentukan konsep. Kalau membedakan dua konsep, ini namanya belajar membedakan. Kalau ada aturan, teorema, rumus, ini namanya pembentukan aturan. Dan yang terakhir memecahkan masalah. Itu adalah tipe belajar yang paling tinggi tingkatannya. Dengan demikian, karena stimulusnya adalah ciri-ciri, maka ini masuk ke pembentukan konsep. Jadi nomor 28 adalah E. Oke. Nomor 28 adalah E. Nomor 29. Dalam pendekatan saintifik di kurikulum 2013 ada 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengomunikasikan. Dan kemampuan untuk mengait-ngaitkan informasi adalah kemampuan mengolah data. Mengolah data itu masuknya ke mengasosiasi. Jadi jawaban nomor 29 adalah D, dodol. Mengasosiasi berarti mengait-ngaitkan, mencari hubungan. Oke, nomor terakhir, nomor 30, teman-teman, di sesi yang ketiga. Ya. Seorang siswa dalam belajar bahasa Indonesia sudah mampu menilai kualitas tulisan temannya. Baiknya, buruknya, salahnya, kurangnya. Berarti dia sudah memiliki kemampuan menilai. Kemampuan menilai itu kemampuan mengevaluasi. Dalam taksonomi Anderson masuk ke dalam C5, yaitu mengevaluasi. Ya. Kalau mengingat itu C1 ya, diantaranya menyebutkan, menuliskan ya. Kalau memahami C2, misalkan menggambarkan, membedakan, memberikan contoh, mendeskripsikan, menjelaskan itu. C3 mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu menerapkan, membuktikan, menggunakan itu. C4 menganalisis itu membandingkan, menganalisis ya. Mengevaluasi, menilai ya. Itu mengevaluasi itu. Ya. Kemudian memprediksi dan sebagainya. Meskipun antara C4 C5 itu. Membuat, menata, menyusun itu C6, mengkreasi. Oke. C1 dan C2 itu lot. Jadi mengingat dan memahami itu lot. Banyak lot, anak bolot. C3 menerapkan, mengaplikasikan itu mod, medium order thinking skill, berpikir tingkat menengah. Banyak mod, anak lemot. Makanya supaya anak tidak bolot dan lemot harus hot, teman-teman. Ya. Harus hot. Jadi jawaban nomor 30 adalah D. Dodo, C5. Baik teman-teman, sesi ketiga selesai. Silahkan tuliskan apa adanya. Kira-kira betulnya betul berapa. Oke. Wah mantap, ini sudah rada mulai naik. Ya. Kalau saya lihat trennya ini di angka 80 teman-teman.